terjadi pemberontakan Wahabi. Mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi. Menang karena disokong Inggris, Prancis. Capek negara Islam tapi isinya Wahabi. Kalau kami suruh milih, mending milih NKRI, isinya Ahlus Sunnah Jamaah, yang Islamnya asli, kitabnya asli, daripada negara bermerek negara Islam, tapi isinya Wahabi. Kau berguru kepada Jeffrey Hamper, sang intelijen mata-mata dari kerajaan Inggris yang agamanya Yahudi. Satu, mereka menggusur, meratakan rata dengan tanah semua makam sahabat, semua makam syuhada, semua makam ulama. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita soroti pernyataan dari Marzuki Mustamar ya. Ya, sudah ada beberapa sebetulnya yang mengomentari ya. Hanya saja saya juga ikut mengomentari ya, karena juga kita sama-sama ingin meluruskan ya apa yang disampaikan oleh Marzuki Mustamar ini ya, sehingga banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ya. Bahwa Wahabi ini seolah-olah sudah menghancurkan kitab-kitab ya, Sahih Bukhari, Muslim gitu ya, lalu dicetak yang baru gitu. Dan juga perataan kubur-kubur ya, sehingga kubur-kubur itu tidak lagi ada bangunan-bangunan ya. Karena memang sebelumnya kuburan-kuburan itu dibuat bangunan-bangunan ya seperti di Indonesia ya. Itu akhirnya dibuat ziarah-ziarah yang perilakunya makin hari tidak makin benar gitu ya. Tidak hanya berziarah, tapi di situ ada yang ngalap berkah lah gitu ya. Mencari berkah ke kuburan dan seterusnya. Sehingga sebenarnya apa yang dilakukan oleh ya yang dianggap paham Wahabi itu dengan meratakan seluruh kuburan itu agar tidak menjadikan kuburan ya seperti di Indonesia ini. Itu sudah benar itu. Rasulullah menyampaikannya, kita ini jangan membangun di atas kuburan itu bangunan-bangunan. Itu kan larangan Rasulullah. Kita kan disuruh untuk tingginya itu hanya sehasta atau sejengkal gitu ya. Jadi cukup seperti itu. Bahkan kalau kita lihat kuburannya seorang raja pun juga tidak ada bangunan megah di atasnya gitu loh. Itu kan untuk menghindari agar tidak terjadi praktek-praktek ziarah kubur yang salah, ziarah kubur yang keliru, ziarah kubur yang mengarah kepada syirik gitu loh. Sehingga memang ditiadakan, dimusnahkan itu gedung-gedung bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan itu perintah Rasulullah. Jadi yang dianggap Wahabi itu justru bagaimana apa yang disampaikan Rasulullah itu diikuti. Jadi ajaran Rasulullah itu diikuti. Kalau tidak, itu seandainya nih Yai Marzuki Mustamar ini jadi pemimpin di Arab Saudi sana, itu semua kuburan itu sudah jadi bangunan tinggi semua itu. Kuburannya Bunda Khadijah misalnya, ya. Semuanya lah ya. Bunda Aisyah ya. Itu semuanya akan jadi bangunan-bangunan tinggi, terus di situ diziarahi dengan cara-cara yang pasti akan arahnya kepada ziarah-ziarah yang mengarah ke syirik gitu loh. Sehingga itu memang dihancurkan. Itu benar, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, sekali lagi kalau tidak diratakan seperti itu akan persis seperti di Indonesia, praktek-praktek ziarah kuburnya sudah melenceng dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita harusnya mendukung itu. Justru sebenarnya di Indonesia ini semua kuburan itu harusnya rata dengan tanah, tidak ada lagi bangunan-bangunan megah di atasnya gitu loh. Kita mestinya ikut Rasulullah. Ini kan kita selalu beribadah ini dengan maunya sendiri gitu loh.
Makanya kenapa di Arab Saudi itu tidak dijelaskan ini, tidak terlalu banyak yang dijelaskan ini kuburan ini kuburan si fulan, ini kuburan si fulan, ini kuburan si fulan. Karena juga coba itu beberapa tayangan dari teman-teman kita di Arab Saudi itu, kan ada yang ngambil apa tanah dari kuburan, ya dia ya nggak tahu itu dipakai apa, dibawa pulang gitu kan. Jadi ngambil tanah-tanah di kuburan itu. Nah, hal-hal seperti itu yang dihindari oleh kerajaan Arab Saudi, sehingga tidak ada kesirikan dalam melakukan ziarah kubur. Ya ziarah kubur seperti yang Rasulullah sampaikan, cukup datang ke kuburan, ya mendoakan ahli kubur, ya pulang gitu ya. Jadi mengucapkan salam, mendoakan, ya sudah terus pulang. Tidak ada di situ untuk minta-minta berkah ke kuburan. Kalau di Indonesia kan enggak. Semua kuburan-kuburan itu dibangun dengan tinggi, bangunan-bangunan megah, semakin laris ziarahnya. Nah, itu menjadi pundi-pundi, ya, penghasilan yang tidak kecil dengan dibangunnya kuburan-kuburan itu. Itu misalnya di pinggir hutan ada kuburan gitu ya, lalu dibuat bangunan yang megah, dibuat jalan yang hot mix gitu ke arah kuburan itu akan laris, diberi nama apa kiai siapa gitu ya, itu sudah laris manis itu di Indonesia. Jadi semakin megah kuburannya, semakin banyak yang akan berziarah di situ, dan itu menghasilkan pundi-pundi uang yang tidak sedikit gitu loh. Tapi kalau di Arab Saudi itu mau semua itu dibikin banyak, itu hasilnya pendapatannya akan tinggi itu. Di depannya dikasih kotak gitu ya, kotak kotak amal untuk para peziarah itu, apalagi dari seluruh dunia ya. Itu dikumpulkan semuanya, dibuat bangunan-bangunan megah, di situ ditulis Bunda Aisyah, Bunda Khadijah, sahabat Utsman gitu ya. Kalau sahabat Abu Bakar dan Umar kan menjadi satu itu dengan berdampingan dengan makam Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang lain itu tersebar kan. Nah, itu bisa jadi kalau itu dibuat bangunan-bangunan besar, sebenarnya akan menguntungkan Arab Saudi. Itu ada puluhan, bisa jadi ratusan bangunan itu. Bayangkan kalau satu itu bisa menghasilkan 10 miliar dalam satu bulan, ya. Dalam satu tahun itu sudah 100 miliar. 100 miliar kalau ada berapa bangunan di situ? Ada 100 bangunan, triliunan dana per tahun itu yang bisa didapat dari pendapatan kuburan itu. Tapi itu kan tidak dilakukan karena menjaga, ya. Itu kalau tidak dijaga oleh orang-orang sekarang itu yang kita sebut Wahabi, sudah kesyirikan akan terjadi di mana-mana. Nah, bisa jadi memang di dunia ini semua umat Islam itu hampir di seluruh negara, ya, itu ritual kuburannya itu banyak yang mengarah ke syirik gitu loh. Itu seluruh dunia. Makanya di Arab Saudi ini sebetulnya ini menjadi contoh untuk kita semua, bahwa Rasulullah itu kan menginginkannya seperti itu, jangan meninggikan kuburan. Itu yang sebetulnya ditakutkan Rasulullah. Kita ini akan keliru berziarah kubur, ya. Jadi mari saya mengajak semuanya, silakan kalau mau berziarah kubur, tapi cukup sederhana, ucapkan salam, doakan di kubur itu, terus pulang. Tidak perlu membaca apapun yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang kedua, itu kitab-kitab katanya yang dimusnahkan itu, kitab Bukhari Muslim itu, apa iya gitu loh. Sekarang panjenengan coba lihat ceramah-ceramah dari orang-orang yang kita sebut Wahabi itu. Bagaimana mereka menyampaikan kitab-kitabnya? Ya, ulama-ulama di sana juga tentunya tidak berani untuk merubah-rubah hadis-hadis itu. Coba sekali lagi yang kita lihat ceramah-ceramah saudara-saudara kita
yang kita sebut Wahabi itu. Ada nggak mereka membawakan hadis-hadis Imam Bukhari, Imam Muslim yang salah? Ya, kalau ada yang salah bisa kita tegur kan, kita koreksi. Ternyata mereka menyampaikannya semua riwayat itu kan ada. Mereka tidak pilih-pilih kan. Riwayat Bukhari Muslim ya disampaikan, riwayat imam-imam yang lain, An-Nasai, At-Tirmidzi dan seterusnya itu disampaikan semua. Jadi kok mustahil gitu loh kalau itu dihancurkan, ya. Kitab-kitab itu dihancurkan, Bukhari Muslim dihancurkan lalu dicetak yang baru gitu ya. Jadi inilah selalu hal-hal yang bersifat berita-berita yang tidak jelas ini selalu diangkat ya. Sebetulnya tujuannya sih untuk apa memberantas Wahabi gitu ini. Ya, tujuannya itu gitu loh. Tapi percayalah Wahabi ini ya kalau terus istiqomah mengajarkan sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan terus berkembang. Ya, sekali lagi akan bertambah subur ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Sunnah, ya sesuai pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat, ya para tabiin dan para tabiut tabiin, yaitu akan terus berkembang di negara ini, walaupun banyak rintangan, ya. Semoga kita semua ya semakin hari semakin banyak yang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apapun rintangannya ya. Jadi semoga ustadz-ustadz sunnah ini juga senantiasa istiqomah ya, lalu tegar dalam menghadapi apapun ya, termasuk penolakan-penolakan. Ya insya Allah dengan semakin banyaknya masyarakat yang bisa menerima dakwah sunnah ini ya, qala Rasulullah qallallahu taala fil Qur'anil azim, itu terus berkembang ya. Dan saya selalu juga senantiasa berdoa semoga Allah memenangkan ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini di negara kita ini. Siapapun ya, siapapun kita, dari golongan apapun kita, semuanya mengajarkan seluruhnya ajaran dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman orang-orang terdahulu, pemahaman Rasulullah, pemahaman para sahabat, dan pemahaman generasi-generasi yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat dan saya senantiasa berharap tidak ada fitnah-fitnah yang keji kepada Wahabi gitu ya. Juga iya katanya kan juga Wahabi ini disokong oleh Inggris dan Perancis gitu ya. Jadi untuk mengembangkan agama ini. Lalu juga ada dari Yahudi. Apa iya pelajaran pemahaman sesuai sunnah itu mengikuti Yahudi? Sudah tidak mungkin ya. Kita ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran itu Yahudi itu selalu dikecam ya. Ajaran Yahudi itu di Quran itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, sehingga mana mungkin ya bekerja sama dengan Yahudi. Sedang di Quran sendiri Yahudi itu tidak diberikan label yang baik. Yahudi itu diberikan label yang jelek oleh Al-Quran ya, sehingga tidak mungkin ya, dengan akal sehat saja tidak mungkin, tanpa dalil saja sudah tidak mungkin orang-orang Arab Saudi itu berguru atau bekerja sama dengan Yahudi ya. Karena dalil-dalil yang kita sampaikan itu kan Al-Quran dan Sunnah. Di Quran itu Yahudi, Nasrani kan disebut orang-orang atau kelompok yang zalim kan. Jadi sudah pasti tidak bekerja sama dengan Yahudi. Itu juga menurut saya juga ya seperti fitnah juga gitu ya, berita bohong gitu ya.
Sekali lagi semoga sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW ini berkembang di Indonesia ini semakin hari semakin banyak dan semakin subur. Insya Allah Allah meridhoi keinginan kita, ya, kita bersama-sama bagaimana memurnikan ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan saya senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah Muhammad SAW di surga Allah. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.